sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media sekalian, pada pagi hari ini, di hari Jumat, kita berada di sini dalam rangka untuk rilis terkait penindakan benih lobster yang dilakukan oleh Ditpol Air Baharkam Polri, di mana nanti kita akan mendapat keterangan yang kesekian kalinya pengungkapan yang dilakukan oleh Ditpol Air Mabes Polri ini. Sebelumnya nanti yang akan disampaikan oleh Kasubit Gakum Ditpol Air. Di sini kita hadir bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya yang terkait dalam pengungkapan benih lobster saat ini. Ya, saya perkenalkan di sini ada dari Direktorat Jenderal PSDKP Bapak Digul Setia. Kemudian dari Pangkalan PSDKP Bapak Rudi Setiawan yang ada di sebelah kanan saya ini, dan kemudian ada Bapak Dani Dasa Permana. Ini beliau di Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Nah, tentunya nanti akan disampaikan oleh Kasubit Gakum Ditpol Air Korpol Airut Baharkam Polri, ya, Kombes Pol Doni Charlestu. Kita hadir di sini untuk memberikan penjelasan. Ya, di satu sisi dari penyidik itu akan menyampaikan tentang proses pengungkapan dari perdagangan ilegal terkait benih lobster. Kemudian dari bapak-bapak yang hadir di samping kami ini akan menjelaskan apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait secara teknis maupun regulasi. Baik rekan-rekan, sudah beberapa kali melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang melakukan kegiatan ilegal menyangkut masalah benih lobster. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan rilis yang disampaikan oleh Kombes Doni Charlestu sebagai Kasubit Air Kasubit Ditpol Air Baharkam Polri, ya. Berupa pengelolaan hasil laut BBL yang dilakukan tanpa izin. Untuk diketahui oleh rekan-rekan media sekalian bahwa pengungkapan ini kami lakukan pada tanggal 1 Oktober 2024 yang lalu sekira pukul 10.30. Kemudian untuk TKP-nya sendiri, TKP ini adalah lokasi pemancingan yang disewa oleh pelaku. Kemudian ada satu bagian bangunan yang diubah bentuknya menjadi gudang sebagai tempat untuk penggantian oksigen dari BBL. Ya. Lokasinya sendiri berada di Kampung Rempong, Desa Awe, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Itu TKP-nya. Kemudian dari pengungkapan yang kami lakukan ini, kami berhasil mengamankan benih lobster sebanyak 134.000 benih. Kemudian ada handphone 3 unit, kemudian ada kendaraan roda 4 minibus 1 unit, kemudian ada box styrofoam jumlahnya 13 box dan beberapa peralatan lain yang digunakan untuk
pengisian atau penggantian oksigen, serta peralatan-peralatan kemasan lainnya. Itu yang kami dapatkan di TKP. Kemudian untuk pengungkapannya sendiri, perlu diketahui rekan-rekan media bahwa pengungkapan yang kami lakukan ini bermula dari informasi masyarakat yang kami dapatkan bahwa di TKP yang sudah kami sebutkan tadi ada aktivitas ilegal. Berbekal dari informasi itulah tim kami dari jajaran Ditpol Air Korpol Airut mendatangi TKP, kemudian kita pastikan kegiatannya, kemudian pada saat jam yang sudah saya sampaikan ada sebuah kendaraan minibus yang keluar dari lokasi, kita hentikan. Memang saat itu kita hanya temukan drivernya saja. Kemudian kita minta untuk kendaraan ini kembali ke lokasi. Pada saat kembali lokasi itulah kami menemukan sejumlah barang bukti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kita tidak mendapatkan perlawanan berarti. Kemudian dari sejumlah barang bukti, kemudian hasil pemeriksaan kami di tempat kejadian perkara, kami awalnya mengamankan 5 orang. Jadi ada 5 orang yang kami amankan. Kemudian sesaat itu juga kami lakukan pemeriksaan pendalaman terhadap 5 orang yang kami amankan ini. Ternyata dari 5 orang ini kita bisa menaikkan statusnya sebagai tersangka sebanyak 4 orang. Kemudian dari 4 orang ini perannya berbeda-beda. Yang pertama berinisial DS. Ini perannya dia sebagai kepala gudang. Mereka sebagai tukang kemas. Jadi untuk memberikan oksigen pula mereka pekerja karena mereka direkrut oleh saudara DS. Kemudian satu lagi ini berinisial AM. Inilah yang berperan sebagai perantara antara pemilik lahan dengan penyewa. Yang bersangkutan juga bertugas sebagai driver untuk mengangkat, menjemput para pekerja dan juga mengangkat barang bukti BBM. Kemudian dari peristiwa ini kami akan memproses 6 tahun, kemudian dengan denda 1,5 miliar. Kemudian dari pengungkapan sejumlah 134.000 benih lobster ini, kami jajaran Ditpol Air Korpol Airut berhasil menyelamatkan kerugian negara dengan total 32.867.600.000 rupiah. Jadi sementara itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan press release kali ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Mempertanyakan rencananya kalau benih BBL ini akan diberangkatkan kemana gitu tujuannya? Terima kasih. Ya, satu lagi mungkin Ramadi dari media mana disebutkan ya. Tolong itu. Lintas saya Rahmadi dari Kumparan. Kalau untuk bos dari bisnis ini apakah sudah diamankan juga Pak? Dan si inisial DS ini apakah dia sebagai bos yang menjalankan bisnis ini atau dia cuma kepala gudang doang gitu di situ? Baik. Silakan bisa ini. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Mas Okto ya, akan dikirim kemana? Jadi ini kita sedang dalami ya, memang karena kita tangkapnya di daerah transit boleh dikatakan seperti itu. Kita lagi dalami karena apa yang disampaikan oleh para pelaku ini harus kita buktikan lagi. Jadi karena ya belum dikuatkan oleh alat bukti lain, kami belum bisa sampaikan ini mau dibawa kemana. Tapi berhubung karena secara regulasi
apa yang mereka lakukan ini sudah cukup memenuhi unsur tindak pidana, akhirnya kami proses. Tapi tentu saja pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan, kami tidak berhenti sampai di situ ya. Semua pengakuan yang ada dari beberapa orang yang kami amankan ini akan kita telusuri lagi kebenarannya. Ini akan dibawa kemana, ini juga menjadi pekerjaan rumah kami. Kemudian apakah bosnya ini sudah ditangkap? Jadi memang masih ada pihak lain yang sedang kami buru keterlibatannya. Jadi kita lagi periksa secara intens. Untuk inisial DS memang posisinya saat ini sebagai kepala gudang. Betul, dia yang menyewa tempat kepada pemilik lahan. Kemudian ini ada pihak lain yang saat ini sedang kami telusuri. Ya, kami akan terus melakukan pengembangan kasus ini sehingga bisa melibatkan pihak-pihak lain yang juga lebih bertanggung jawab dari sekedar pemilik gudang ini. Ya, kita mohon waktu, kita akan kejar sampai kepada pihak aktor intelektual. Ya, demikian ya. Dari bisnis.com, Pak, izin ditanyakan ini udah kali keberapa itu kasus BBL ini? Nah, ini apakah ada evaluasi terkait pengawasannya, terkait pengawasan benih-benih lobster ini dari kabar kami Polri Baris Krim? Terus untuk kerugiannya ditaksir mencapai berapa ya Pak dalam pengungkapan kasus ini? Terima kasih. Memang gudang ini baru beroperasi bulan September. Ya, baru beroperasi bulan September. Ini informasinya kali kedua, ya kali kedua ini sudah ketangkap. Jadi kali pertama memang ada mereka sudah menjadikan itu sebagai sarana transit. Nah, cuma semua keterangan-keterangan ini kan harus kita dalami kembali lagi. Ya, tidak hanya dari pengakuan mereka, tapi bukti-bukti elektronik pun juga kita akan cari sehingga semua keterangan ini sinkron. Tapi informasi awal seperti itu. Jadi memang gudang ini baru dipakai di bulan September. Kemudian masalah pengawasan, kami jajaran Korpol Air ini kan cukup besar. Artinya di Direktorat di Mabes ini ada, kami juga punya ada di jajaran Polda, kemudian di Polda sendiri pun juga banyak rekan-rekan polisi yang bekerja di bidang preventif juga. Ini sudah menjadi atensi kami juga sehingga bisa menyadarkan masyarakat untuk mengikuti regulasi yang ada. Jadi pertanyaannya ini lebih cenderung ada di wilayah Pulau Jawa ya Pak ya. Yang kemarin pun yang diungkap adalah dari Jawa, dari Jawa Barat seperti Bogor ya Pak ya, masalahnya itu. Dan sekarang ada di Banten. Nah, pertanyaan saya, apakah di Indonesia ini selain Jawa ada juga di wilayah lain? Dan tadi seperti Pak Digo menyatakan bahwa di peraturan itu adalah kepentingan rajungan dan Pak ya mengenai BBL ataupun lobster. Dan mungkin ini nilai untuk ekspornya sangat tinggi. Dan yang saya tanyakan lagi, apakah cuma jenis perikanan laut itu tiga itu, misalnya ada menteri teripang ataupun cumi ataupun yang lainnya, yang memang benar-benar diatur dalam aturan tersebut itu masih dalam pencarian atau belum tertangkap, khususnya untuk di wilayah seluruh Indonesia ini. Saya pikir itu aja Pak. Terima kasih. Ini Bang, saya Rian dari DRI mau tanya, kan tadi Bapak sempat bilang kalau penangkapan ini sudah kedua kalinya kan. Nah, ini untuk yang pertama kalinya ini apakah sudah ketahuan akan dibawa kemana gitu Pak, benih lobster? Mungkin yang kedua dengan tujuan yang sama seperti itu Pak. Jadi yang pertama ini tujuannya apakah sudah ketahuan mau dibawa kemana pengakuannya? Baik ya, untuk digambarkan, kami dari jajaran Dirpol Air, Korpol Air Penangkap sampai di bulan Oktober ini, kami sudah menangani 7 kasus. 2 kasus itu di Jambi,
kemudian 5 kasus yang lain memang betul ada di Jawa. Tetapi kita punya jajaran di Air Polda, punya jajaran di Krimsus Polda yang juga menangani. Ada yang memang menangkapnya di bandara, ada ya sebelum peraturan menteri keluar, ada mengungkap situ, kemudian ada polda-polda seperti NTB pun juga mengungkap. Sehingga artinya bukan semua terpusat di Jawa. Artinya di Jambi pun ditangani. Di Palembang pun jajaran Dinpol Air Polda pernah mengungkap. Jadi tidak semua terpusat di Jawa. Kemudian berkaitan dengan ada komoditas lainnya yang sepertinya belum, nanti mungkin akan dijawab oleh dari PSDKP ya. Karena memang sejauh ini bukti nyata yang kami tangani ya memang baru BBR saja ya. Kemudian ini mengingatkan jawaban tadi memang betul ada 2 kali ya. Cuma sekali lagi saya sampaikan bahwa pengakuan dari tersangka yang kita amankan ini memang harus kita kuatkan lagi dengan alat bukti lain. Kita tidak bisa langsung menyampaikan kalau misalnya itu memang masih sepihak. Ya, kita akan cari lagi memang betul ini dari mana. Seperti asal barang. Asal barangnya memang mereka sebutkan ini asal barangnya dari Jawa Timur. Tapi kita harus mengecek lagi untuk meyakinkan yang betul barangnya dari sana. Karena kalau misalnya ada